Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan klien dengan menulis artikel bulanan. Di video ini saya akan juga menjelaskan tentang tips untuk mendapatkan klien yang mau membayar kita menulis artikel bulanan. Di video ini saya juga akan mengulas tentang tugas seorang penulis artikel yang dibayar bulanan. Nah, oke, sudah siap ya? Baik, sebagai penulis freelance itu salah satunya adalah sebagai penulis artikel. Jadi penulis artikel ini bisa kita mendapatkan job untuk menulis satuan, beberapa, atau juga dalam jumlah yang banyak. Tapi supaya mendapatkan penghasilan yang lebih rutin, kita bisa menawarkan kepada klien itu untuk menulis artikel bulanan. Tentunya untuk menulis artikel bulanan ini bukan hal yang mudah, jadi kita harus dipercaya dulu oleh klien. Nah, untuk tahapan-tahapannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan klien yang mau membayar kita untuk menulis artikel secara bulanan adalah sebagai berikut ya, tolong disimak ya. Yang pertama adalah kita harus bisa memberikan contoh tulisan yang baik. Nah, contoh tulisan yang baik ini baik dari segi isi maupun CEO-nya. Jadi segi isi ini biasanya artikel itu mudah dipahami, enak dibaca, terus mengalir ya, seperti itu. Dan tentunya tidak copy paste ya dari artikel yang lain. Sedangkan dari segi CEO-nya, artikel yang kita tulis itu lebih mudah terindeks di Google. Nah, adapun untuk caranya, nah itu ada banyak cara ya menurut secara CEO ya, nanti kita bahas sendiri di konten yang lain. Lalu yang kedua adalah bisa diterima oleh klien. Nah, jadi pertama tadi itu bisa menulis dengan contoh tulisan yang baik. Yang kedua bisa diterima oleh klien. Nah, bisa diterima ini tentunya kita sudah memberikan contoh artikel kita itu 1 sampai beberapa artikel. Nah, setelah satu artikel atau beberapa artikel itu sudah cocok, biasanya itu ada permintaan dari klien untuk mensupport artikel di blog mereka, seperti itu. Nah, ini di tahapan ketiga ya. Jadi tahapan ketiganya adalah permintaan bantuan support konten untuk blog atau website. Nah, setelah kita setelah kita di tahap yang ketiga ini, yaitu mendapatkan permintaan bantuan untuk support konten ya di blog atau website klien, yang perlu diperhatikan adalah untuk penawaran biayanya. Nah, ini sering ditanyakan ini oleh teman-teman, bagaimana jika untuk menulis artikel di satu blog tertentu secara bulanan. Nah, sebagaimana yang pernah saya lakukan itu, bagaimana kita itu menawarkan biaya itu jangan sampai terlalu memberatkan klien. Karena apa? Itu adalah pemasukan rutin kita setiap bulannya. Tapi juga perlu diingat jangan sampai harganya juga terlalu rendah ya, karena itu juga akan membebankan pekerjaan kita. Jadi biasanya penawaran untuk penulisan artikel bulanan ini itu fee-nya itu tidak jauh dari saat kita menawarkan satu atau beberapa artikel kepada klien tersebut. Sedangkan pembahasan selanjutnya yaitu apa saja tugas penulis artikel yang dibayar bulanan. Nah, ini tugasnya adalah yang pertama adalah menyiapkan materi ya, jadi menyiapkan materi artikel untuk 1 bulan. Jadi jangan sampai kita hanya menyiapkan satu persatu artikel ya, itu tentu sangat membuat kita capek ya, membuat kita lelah ya. Jadi kita memberikan kepada klien ini loh artikel yang 1 bulan akan ditulis, seperti itu. Jadi misalkan ada kewajiban menulis artikel misalkan seminggu itu 3 kali. Jadi kalau 1 bulan itu kan ada 12 kali. Nah, 12 artikel ini kira-kira judulnya itu apa saja. Nah, setelah disetujui baru kita nanti
mulai menggarap ya satu persatu. Lalu yang kedua, coba untuk memberikan progres tercepat ya. Jadi memberikan progres secepatnya. Jadi sebelum deadline, misalkan untuk per minggu itu misalkan harus menulis 3 artikel. Nah, kalau bisa kita itu memberikan progres itu secepatnya. Supaya apa? Supaya klien itu bisa cepat-cepat membaca dan merevisi. Nah, jadi cepat diserahkan kepada klien. Nah, nanti koreksian dari klien itu kita revisi lagi. Terus yang ketiga adalah beri masukan untuk artikel-artikel ke depan untuk 1 atau beberapa bulan selanjutnya. Jadi kita selain menawarkan usul untuk 1 bulan, nah, kita bisa juga mengusulkan untuk beberapa bulan ke depan. Misalkan bulan ini untuk pembahasan misalkan bisnis online. Nah, bisnis online yang bulan ini adalah bagaimana kita berpromosi di sosial media secara gratis misalkan. Nah, nanti bulan berikutnya pembahasannya bisa kita mengajukan bagaimana kita promosi di media online secara berbayar. Nah, itu secara umum, berbayar secara umum. Selanjutnya bisa lebih spesifik lagi, misalkan bagaimana kita berpromosi di media sosial dengan beriklan dengan Facebook, selanjutnya dengan Instagram, dengan Google, dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya itu untuk artikel-artikel dalam 1 atau beberapa bulan itu sudah kita siapkan. Jangan sampai di bulan ini kita baru menyiapkan untuk bulan selanjutnya. Jadi memang kalau kita menerima klien dengan pembiayaan yang kuat ya, yang kira-kira akan memakai jasa kita untuk setahun mungkin atau beberapa tahun, nah kita harus menyiapkan ide-ide untuk menulis artikel bulanan ini untuk beberapa bulan. Nah, seperti itu. Mungkin pembahasan kita kali ini tentang bagaimana menulis artikel dibayar bulanan cukup sekian ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan. Insya Allah nanti akan kita buat kontennya ya, seperti konten pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update konten dari kami, caranya cukup mudah, yaitu hanya cukup dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.